Recording in progress. Oke. Halo, selamat siang semuanya. Kita hari ini ada di agenda workshop kita yang ketiga untuk magang rame-rame Jakarta mengakomodasi kota informal. Nah, untuk hari ini kita bareng sama Mas Kibo untuk membahas tentang tentang kerangka berpikir arsitektur reduksi. Nanti kita bakal kaitannya tentang apa itu kerangka berpikir arsitektur reduksi, terus nanti akan kita kaitkan juga dengan informalitas dan apa yang udah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya terkait dengan lokasi yang juga dipilih oleh magang, lalu kita bakal berdiskusi dan tanya jawab seperti biasanya. Gitu sih. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung dimulai aja. Silahkan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Kibo, nama panggilan akrab. Teman-teman bisa panggil Kibo. Nama asli saya Rahmat Indrani, saya arsitek dari SPOA. SPOA sendiri lebih banyak mengerjakan dan terlibat dalam proses pembangunan rumah tinggal. Kita punya program namanya Redu House. Redu House itu adalah sebuah program untuk yang visinya adalah mewujudkan mimpi orang-orang buat punya rumah, gitu ya. Jadi Redu House 5 tahun lalu itu mencoba merespon kebutuhan dari kelas menengah yang tumbuh waktu itu. Kelas menengah itu tumbuh, terus pasti kalau kelas menengah tumbuh adalah kebutuhan dasarnya adalah rumah tinggal, gitu ya. Nah, ini saya pengen kasih lihat sebenarnya bagaimana kerangka berpikir saya dalam membuat sebuah konsep dan memecahkan sebuah masalah lah ya, alternatif masalah tentang rumah tinggal. Nah, ini kan juga terkait dengan informalitas karena ketika saya menyelesaikan ini saya nggak cuman melihat dari kacamata arsitektur, tapi justru kacamata orang-orang yang terlibat, terutama tukang. Mungkin dalam kasus teman-teman tukang ini adalah juga pekerja-pekerja informal gitu ya. Jadi bukan cuma desain yang bekerja, tapi bagaimana kita melihat lebih jauh tentang orang-orang yang terlibat di sana. Gitu. Nah, kasus pertamanya adalah ini. Jadi kelas menengah itu tumbuh tinggi, ada kebutuhan buat punya rumah, tapi rumah-rumah yang disediakan oleh pemerintah tidak cukup punya kualitas yang baik, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Karena apa? Karena generasi yang tumbuh waktu itu konteksnya adalah generasi yang melek dengan teknologi. Mereka yang bertubi-tubi setiap hari mendapatkan informasi yang baik dari media sosial dan segala macam, sehingga mereka tuh cukup paham dengan kualitas yang baik tentang rumah tinggal gitu ya. Jadi nggak bisa lah dibohong-bohongin pemerintah lagi dengan rumah yang kayak gini gitu ya. Kualitasnya jelek, mau ambruk, terus mereka jadi harus punya kos buat benerin lagi, terus tiba-tiba bikinin rusun, tapi rusunnya punya kualitas desain yang nggak baik, terus juga jadi asal-asalan, dan kualitas kesehatan juga nggak baik. Nah, terus gimana nih? Ternyata di Jakarta tanah pun sendiri juga mahal banget gitu ya. Jadi salah satu solusinya adalah tanahnya nggak bisa dirubah lah ya, emang kodratnya mahal gitu ya. Tapi sebenarnya ada salah satu poin yang bisa diselesaikan, yaitu membuat harga rumah itu jauh lebih efisien. Nah itu kan nggak mudah. Jadi saya sebagai arsitek justru melihat peluang itu, bahwa oh ternyata masih ada di kelas masyarakat yang memang membutuhkan sebuah solusi tentang rumah tinggal yang terjangkau gitu ya. Nah yang kayak gini nih yang sebenarnya ya jebakan lah ya, kita harus mencicil segala macam. Nah, perlu ada sebuah gagasan lain buat menyelesaikan masalah itu. Nah, ini satu sisi adalah developer ya, dari jadi puncak piramida gitu ya. Developernya pengennya murah, terus ya orang yang ngerjain konstruksinya juga akhirnya menekan para tukang-tukang buat dibayarnya secara rendah gitu. Padahal mereka sebenarnya
orang-orang yang inilah yang punya kontribusi sebenarnya panas-panasan di lapangan buat membangun rumah kita, tapi mereka sendiri dengan sistem yang nggak benar ini justru di dibuat jadi sulit gitu ya. Yang bisa ini yang terjadi nih, tenaga kerja selalu jadi yang kecil gitu ya. Saya pengen sebenarnya itu akan bisa balik lagi ke pekerjaannya jauh lebih besar gitu ya. Nah, inti dari affordable housing ini saya coba melihat ternyata, nah itu jadi teman-teman juga bisa melihat konteksnya secara lebih besar juga. Misalnya tentang ini ya, saya melihat justru perkembangan revolusi itu kita berada di revolusi informasi dan data, tapi sebenarnya itu dibuat pembangunan rumah tinggal itu sebenarnya nggak banyak dipakai gitu ya. Padahal ini penting banget gitu ya. Ke next nggak? Oh sorry. Nah ini jadi di dunia ini seperti kita ketahui banyak banget lah perbedaan kelas yang maksudnya ada negara berkembang, negara maju, dan kita sendiri ada negara berkembang gitu ya. Tapi yang sama adalah tentang akses pengetahuan. Pengetahuan yang saya bilang adalah di era yang sekarang ini mudah banget mengakses pengetahuan yang sama gitu ya. Meskipun kita negara berkembang tapi mereka negara maju, tapi kita bisa mengakses pengetahuan yang sama dengan mereka gitu. Nah itu yang coba saya lihat peluang itu. Ya, kita di negara berkembang ini punya potensi buat tukang-tukang kita tuh nggak dibayar mahal seperti yang seperti di negara-negara maju gitu ya, Kang. Gimana tukang itu sulit banget gitu loh ya, persaingannya segala macam. Nah, kita sendiri sebenarnya itu menjadi peluang tukang-tukang tadi yang secara informal mereka bekerja gitu ya. Kalau di negara maju kan harus ada sertifikasi segala macam. Nah, kita beruntung karena tukang-tukang kita ya itu mereka itu butuhnya nggak sebanyak yang kita butuh di kota gitu ya. Mereka sendiri di kampung ya buat memenuhi kebutuhan sehari-hari udah cukup tuh alhamdulillah gitu. Makanya kesenjangan sosial itu sebenarnya juga positif karena ada perbedaan cara pandang hidup antara kota dan desa. Nah, saya ngelihat ini kita pakai sistem melihat potensi dari pekerja-pekerjanya tapi memakai pengetahuan dari negara-negara berkembang. Teman-teman lihat bagaimana tentang modular system segala macam itu kan pengetahuan ya. Kalau itu dikerjakan sama tukang-tukang kita, bayangin bisa jauh lebih murah dan efisien. Nah itu ada sebuah masalah, kita cari konteks yang mendekati, cari peluang-peluangnya dari pekerja-pekerja informalnya, dan ternyata bisa dimanfaatkan buat sebuah gagasan gitu. Nah untuk kasus teman-teman juga saya lihat penting banget tuh buat ngelihat itu gitu, ngelihat peluangnya dalam konteksnya, dalam satu kawasan atau dalam satu tempat gitu ya. Nah, muncullah ini gagasan responsible design. Jadi kita tuh mereduksi hal-hal yang nggak penting di lapangan tentang efisiensi segala macam. Nah, dahulunya kan yang direduksi cuma konstruksi, tapi nggak ada sebuah sistem yang ngajak bareng-bareng semuanya ikut mereduksi. Kliennya direduksi, kebutuhannya, konstruksinya direduksi juga, dan dan desainnya juga mereduksi gitu. Jadi semua komponen ini harus bekerja secara bersama-sama supaya mendapatkan sebuah gagasan yang diinginkan gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman sektor informalnya aja yang berkorban, tapi pemerintah enggak, harus semuanya itu simultan supaya bisa yang menjadi kerangka suatu yang utuh gitu. Nah, saya ngelihat efisiensi material baja itu tadi di pengetahuan negara maju tadi bisa dimanfaatkan buat dikerjakan sama tukang-tukang yang di sini. Saya ngelihat ternyata kalau kita memakai pengetahuan lebih jauh, strukturnya kita hitung segala macam, kita bisa menggunakan baja dengan dimensi kecil yang bisa dikerjakan sama tukang-tukang kita yang cuma 2 orang, 3 orang, jadi menggunakan tukangnya jauh lebih sedikit gitu ya. Saya meriset, nah ini juga penting, meriset material yang ada di lapangan itu dalam keseharian itu ternyata cocok dengan modul-modul material lain yang ada di pasaran. Jadi dengan menstudi itu kita bisa mendapatkan sebuah pola pemotongan dan pola modul yang efisien sehingga bisa dikerjakan dengan tukang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi semua rumah-rumah reduas itu ketinggiannya cuma 2,4 meter. Ternyata dengan memakai patokan ketinggian yang rendah itu tukang-tukang bisa mengerjakannya dengan cepat karena
sesuai skalanya mereka. Nah, penting ini skala dari pekerja informal buat kita melihat menyelesaikan masalah itu lebih detail gitu ya. Bayangin kalau mereka mengerjakan bangunan yang di luar skalanya mereka, itu kan jauh lebih susah, lebih lama, dan energi yang terbuang jauh lebih banyak. Jadi ini juga sistem yang sebenarnya kita rubah juga. Jadi kalau biasanya kan arsitek dan kontraktor gitu dan klien gitu ya. Nah ini kita coba sebuah sistem kolaborasi antara arsitek, craftsman, dan klien tanpa melibatkan kontraktor. Jadi kita bikin sebuah koperasi tukang yang bisa mempertemukan langsung klien sama tukang. Jadi nggak cuma kontraktor terus ya tukangnya akhirnya tadi kayak piramida tadi ya ditekan harga segala macam. Nah ini dengan melibatkan ini klien bisa langsung bayar ke tukangnya jauh lebih apa namanya jauh lebih fair lah gitu. Nah kita menyediakan project manager yang akan yang tadi yang tadi kan kalau pakai tukang kan mereka nggak ngerti manajerial dan segala macam. Kita lihat dulu masalahnya. Oh ternyata tukang itu manajerialnya yang kurang, schedulingnya yang kurang. Gimana caranya? Ya itu desainnya harus merespon sebuah scheduling yang didesain gitu ya. Jadi kelemahan dari kita pakai pekerja tukang tadi nggak pakai kontraktor tadi bisa ditutupi dengan elemen lain yang dari desain tadi gitu. Nah, inilah tadi yang tadi revolusi data tadi bagaimana kita mengumpulkan sebuah data yang dikelola oleh project manager sehingga tukang-tukang itu bisa bekerja dengan sangat efisien. Nah, kita menyebutnya rekoperasi. Rekoperasi ini adalah kayak sebuah gabungan project manager dan tukang-tukang untuk sebuah kayak inilah sebuah usaha bersama gitu, koperasi yang membantu orang-orang yang ya, klien-klien yang mereka punya budget yang terbatas. Nah, jadi bayangin ketiga elemen ini saling mendapatkan keuntungan. Tadi saya bilang bahwa si kliennya sendiri bisa dapat bikin rumah yang murah, arsiteknya dapat bisa mengerjakan bangunan dengan baik gitu ya, dan tukang-tukangnya dibayar dengan layak gitu. Nah, ini sistem ini selama 5 tahun ini bekerja dengan baik karena apa? Ekosistemnya jadi semua saling diuntungkan dan secara organik bisa bisa sustain ya karena mereka saling butuh. Nah, penting dalam desain itu adalah energi itu bergeraknya. Energi bergerak itu adalah ya ada dorongan dari semua sisi gitu ya. Jadi nggak selesai ketika desain itu selesai aja, tapi ketika desain itu terbangun dan berjalan, itu bisa jalan terus gitu. Jadi ini tentang bagaimana kita mengelola dana koperasi itulah. Jadi bukan tentang cuma desain, tapi membuat sebuah sistem. Bagaimana tukang-tukang ini akhirnya proyek koperasi ini akhirnya bisa mengelola dananya klien dengan baik dan akhirnya memberikan sebuah kesejahteraan bagi tukang. Jadi ada tempat dana simpan pinjam juga buat kesehatan tukang segala macam gitu ya. Jadi uang dari proyek ini diinvestasikan bikin toko material segala macam sehingga bisa mensupport tukang-tukang ini. Jadi kan tukang-tukang itu kan kerja lepas ya. Kesejahteraan mereka tuh nggak tahu siapa yang nanggung. Kalau mereka bekerja di perusahaan kan ada perusahaan yang nanggung. Nah ini kita bikin sebuah sistem agar tukang-tukang itu mau bekerja dengan kita dengan sebuah dengan sebuah dengan sebuah harapan bahwa mereka juga terjamin gitu ya. Nah selama ini kan yang terjadi susah banget nih nyari tukang segala macamnya itu dan tukangnya juga nakal segala macam. Nah kenapa mereka nakal? Kenapa susah nyarinya? Karena mereka itu nggak ada jaminan buat mereka. Jadi mereka lama-lamain pekerjaannya supaya uang jauh lebih banyak. Gitu. Bayangin ada sebuah sistem yang menjamin mereka, buat mereka kesehatan mereka terjamin, kalau ada apa-apa mereka nggak takut, gitu. Kerjaan ada terus. Jadi kan pikiran-pikiran picik mereka tuh udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi mereka fokus saja bekerja dengan scheduling, dengan sistem. Nah itu yang kita bangun. Nah tadi secara natural mereka akan baik sendiri gitu. Selama 5 tahun ini nggak ada tukang-tukang malas-malasan. Nggak ada yang tukang kabur-kabur. Karena itu kita melihat sisi organiknya. Ya, manusia kan gitu ya. Kita juga sebagai manusia tuh pengen yang terbaik gitu. Kita yang ngalah ada siapa? Kita bikinin sistem. Selama ini kan salah-salahan. Oh nyalahin tukang nyalahin arsitek nyalahin apa. Jadi nggak ada yang selesai masalahnya. Harus ada sebuah sistem intelektual yang
merangkum itu semua dalam sebuah sistem gitu. Kira gitu. Dari toko material bisa jadi produk interior, merchandise segala macam, banyak hal. Itu dari sistemnya, proses struktur segala macam. Jadi sebuah kayak sistem manajerial lah. Ini SOP-nya, mereka bisa pinjem gitu. Jadi ekosistemnya terbangun antara koperasi, klien dan SPOA. Oh, ini ya karya-karyanya juga bisa kualitasnya bagus gitu, dengan kayak gitu. Jadi dengan cuman justru ngereduksi itu bikin karyanya jadi bagus. Karena kan arsitek kan takut sebenarnya mereduksi, oh bayar justru dikit lah, nggak usah deh aku nggak mau apa gini. Nah, tapi kalau kita cara pandang kita justru berpikir, oh ternyata estetika itu bisa lahir dari arsitektur reduksi loh. Nah, sudut pandangnya justru kita rubah gitu. Nah, ini kalau ini masalah desain lah, teman-teman pasti lebih jago dan juga ngerti lah. Tapi ini adalah saya pengen kasih tahu bahwa estetika itu juga bisa lahir dari sebuah sistem, dari sebuah cara berpikir gitu. Tadi saya bilang 2,4 ini adalah lahir dari bagaimana kita melihat pekerjaan tukang jauh lebih detail gitu. Nah, ini schedulingnya gimana kita ngelihat kerjaan itu jauh lebih detail, bagaimana sistem kerja, waktu kerja dan segala macam. Jadi bisa mengurangi biaya gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Ini sedikit gambaran bagaimana sebenarnya kerangka berpikir yang utuh, yang saling ketergantungan, yang holistik dan sesuai konteks itu bisa membuat sebuah desain yang bekerja. Itu loh, nggak usah yang bagus, tapi gimana bekerja. Itu yang penting. Misal, nah kita juga bisa harus ngelihat konteks juga, iklim dan segala macam, karena itu penting. Kayak misalnya pekerja informal, bagaimana kita justru mendorong orang supaya berkegiatan di mereka, bagaimana kita mendorong orang supaya bisa ngantri, kan ada kasusnya yang mengantri di suatu tempat. Jangan-jangan ada sebuah fenomena yang sebenarnya bisa kita cari di situ tentang keteduhan segala macam. Apakah kita perlu ngedesain sebuah tempat yang teduh? Nah, kalau saya lihat juga ada desain teman-teman yang itu, yang pertama siapa ya itu ya, yang apa? Yang ada suatu tempat jualan yang ada masalahnya tentang orang ngantri gitu ya. Nah, itu menarik banget tuh. Jadi menyelesaikan masalah itu hal-hal kecil ya, tapi menarik gitu ya. Nah, pekerja informal ini kan fleksibel, fleksibilitinya tinggi banget. Jangan sampai desain kita itu cuman menaungi satu kelompok doang, misalnya informal juga, informal itu. Tapi yang punya lahan di situ akhirnya merasa terganggu atau dirugikan gitu ya. Jangan-jangan ada sebuah jalan tengah buat memfasilitasi itu gitu. Misalnya, nah, kita harus lihat keberadaan informal itu tuh potensinya apa aja sih? Coba teman-teman pikir. Satu, kalau saya sehari-hari ya, lahan dipakai pekerja informal itu sebenarnya positifnya apa? Lahan itu dijagain sama mereka, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa ngelihat kerangka berpikir itu, masalah itu tuh jadi sebuah solusi desain? Jangan-jangan itu menguntungkan juga buat yang punya lahan, buat mereka justru bukan tinggal ya, jadi menjaga tempat itu. Nah, nanti solusi desainnya adalah menaungi itu, gitu. Dengan itu salah satu dengan punya lahan. Tapi kalau tadi yang ada teman-teman juga yang bekerja sama pemerintah, misalnya mengintervensi ruang publik gitu ya. Nah, pihak-pihak terlibat harus dijabarkan. Pemerintah, apa, masyarakat atau apa orang yang bekerja di situ. Nah, kita harus cari, oh yang dibutuhkan pemerintah apa sih? Jangan-jangan pemerintah butuh kebersihan. Gimana cara kita buat ini kebersihan? Sementara si pekerja informal juga bisa dapat sesuatu dari pengelompokan sampah-sampah misalnya. Jangan-jangan kita bisa cuma mendesain sebuah tempat sampah yang mengumpulkan barang-barang botol-botol bekas gitu ya. Satu sisi pemerintah dapat kebersihan di daerah situ karena disediakan oleh desain. Satu sisi pekerja informalnya dapat pemasukan gara-gara dikumpulkan botol-botol situ, mereka tinggal jual. Itu salah satu sisi. Banyak hal sebenarnya. Kita itu tadi harus melihat secara lebih dalam lagi. Apa itu? Lebih detail. Detail itu bukan sesuatu yang rumit, tapi sesuatu yang melihat secara lebih dalam tentang masalah itu. Di tempat itu ada masalah apa sih?
tempat itu masalah sebenarnya apa, pihak-pihak yang terlibat apa, konteksnya apa yang bisa dimanfaatin. Kayak yang tadi tentang antri tadi, oh ternyata kita bisa ngelihat arah matahari baratnya, ternyata pada posisi-posisi itu ada bayangan yang bisa menaungi orang. Jangan-jangan orang bisa langsung tergerak secara desain ya, karena ngantri itu kan panas, orang butuh tempat yang lebih dingin. Jangan-jangan kalau kita ngelihat arah matahari segala macam, kita bisa buat desain yang sederhana tapi menaungi orang gitu ya. Jadi orang secara tergerak itu secara alamiah, secara organik. Itu penting. Karena kita manusia natural itu memang itu cara berpikir yang sangat organik. Itu salah satunya. Banyak hal sebenarnya. Jadi lihat lebih dalam konteks, lihat lagi apa kira-kira apa yang bisa kita peroleh dari konteks itu. Apakah manusianya, apakah tadi di sekitar situ ada apa menyelesaikan masalah apa. Dan intinya semua orang-orang yang terlibat situ harus semuanya menang. Dan harus semuanya mau berkorban. Kalau menuju titik seimbang ya, jangan-jangan ada yang berkorban lebih besar ya nggak apa-apa, asalkan menuju titik seimbang itu. Gitu. Kira-kira itu dari saya, mungkin bisa membuat teman-teman berpikir bahwa ternyata ya harus dibenahi itu adalah kerangka berpikir dulu dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi hasilnya nggak melulu desain yang bagus, tapi desain yang bekerja. Desain yang mendorong orang buat melakukan suatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, tadi teman-teman lihat kan bagaimana arsitektur reduksi ternyata punya nilai estetika yang tinggi. Artinya gini, satu hal lagi poin adalah yang bisa sebenarnya menjadi sebuah apa ya, kayak lorong waktunya adalah yang mempercepat ya kayaknya, itu tuh adalah kualitas estetika yang tinggi. Di masyarakat itu secara alamiah manusia itu senang yang indah-indah gitu ya. Nah, orang-orang itu juga waktu itu tergerak sama Redu House, pengen desain Redu House karena itu desainnya itu bagus. Penting juga buat teman-teman mendesain itu dengan kualitas artistik yang bagus. Itu penting buat mendorong sesuatu menjadi lebih apa ya, lebih diterima oleh masyarakat, punya nilai value yang lebih tinggi. Nah, saya mau kasih lihat beberapa sebentar ya. Mungkin kita nanti diskusi aja ya, karena ini jangan satu arah kalau bisa. Ini yang saya sharing ini belum tentu yang terbaik, tapi kita bisa banyak belajar dari sini lah. Tapi ini kan banyak kan referensinya pasti dari luar negeri ya, dan mereka masalahnya beda dengan konteksnya kita. Mereka sudah sangat, ibaratnya sudah sangat inilah problem. Kelihatan? Nah, ini ya bisa dibilang bagus banget lah, kinclong gitu ya. Tapi apakah sebenarnya menyelesaikan masalah gitu ya? Dengan membuat ini kita harus memperlihatkan lagi ya, secara playful mungkin bagus gitu ya, tapi itu kita harus melihat konteksnya lagi. Nah, ini tadi jangan-jangan ini salah satu contoh, jangan-jangan kita bisa menggerakkan orang buat sebuah kebutuhan, buat mereka menghilangkan rasa capek misalnya. Kalau orang ngantri kan sebenarnya butuh sandaran segala macam. Nah, hal-hal sederhana ini sebenarnya bisa itu bisa bekerja. Ini nanti saya bilang bahwa apa? Nah, ini juga ngelihat konteks-konteks lain. Nah, ini salah satu aja ngelihat bagaimana sebenarnya apa elemen-elemen dari kota itu bisa menjadi sebuah apa tadi yang saya bilang tentang value yang baik gitu, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Ini banyak hal. Nah, ada juga yang salah misalnya ya, gimana dia bikin tempat ini cara yang tadi saya bilang, berpikir itu juga kita harus tepat gitu ya. Jangan sampai kita mendesain justru kerangka berpikirnya nggak tepat, jadinya salah gitu.
Nah, tadi ternyata masalah sampah itu juga adalah masalah di semua kota gitu. Jangan-jangan ada peluang dari eh, masalah ini terhadap desain-desain teman-teman gitu ya. Karena masalah sampah, masalah lingkungan itu kan semua jadi masalah bersama sekarang gitu. Nah, pekerja informal kan identik dengan itu ya, maksudnya identik dengan oh bikin sampah segala macam. Jangan-jangan teman-teman bisa merubah paradigma itu gitu. Kita membuat sebuah sistem yang justru memperbaiki paradigma orang tentang kerja informal. Nah, ini menarik nih free water. Jadi free water ini adalah sebuah model bisnisnya lagi diperbincangkan semua orang. Mereka membuat sebuah bagi-bagi minuman gratis, tapi dengan mengiklankan, orang bisa mengiklan di botol-botol mereka. Nah, di satu sisi orang-orang yang haus bisa dapat minuman gratis, tapi perusahaan justru dapat sebuah kesempatan buat beriklan dengan orang-orang gitu ya. Nah, jangan-jangan sebenarnya kita bisa memanfaatkan kapitalisme tadi. Jadi orang-orang mereka perusahaan besar yang punya iklan, justru kita bisa mempertemukan mereka dengan aktivitas informal. Karena aktivitas informal itu adalah lahan iklan atau lahan yang bisa mempertemukan brand mereka dengan objek-objek tertentu di masyarakat kota gitu ya. Jangan-jangan mereka bisa jadi agen buat menyampaikan sebuah ide-ide besar dari kapitalisme besar. Nah, peluang-peluang itu banyak sekali, jadi teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, ini juga inilah ya sebuah kerangka berpikir juga gitu, tapi jangan sampai juga akhirnya membuat kota jadi jelek gitu ya. Ini hal-hal sederhana ini saya pikir sih hal yang sederhana ya, tapi bisa membuat orang notice lah ya dengan sesuatu gitu ya melalui estetika dengan hal-hal yang sederhana. Ini juga salah satunya jangan-jangan ada sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan peluang-peluang tadi. Jangan-jangan balon ini justru adalah sebuah replikasi dari brand-brand tadi gitu ya, yang bisa kita memediasi pekerja informal dengan masyarakat. Banyak hal sebenarnya melihat perilaku juga di kehidupan kota yang ternyata ya semua orang misalnya butuh bercermin atau apa gitu ya. Hal-hal yang kecil, hal yang spesifik itu sebenarnya hal-hal detail seperti itu juga bisa membuat menjembatani sebuah relationship antara informal dan masyarakat. Ini tadi yang saya bilang bisa banyak hal lah ya di ruang publik. Tapi nggak melulu tentang desain, tadi sistem. Gitu teman-teman. Kira-kira mungkin kita bisa langsung diskusi, ada Chris juga. Kan kalau mau ada yang presentasi. Halo Chris. Ya, tadi sempat ikut dengan Silakan teman-teman. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan aku Ilham, Kak. Melihat informalitas itu identik dengan arsitekturan dari Kak Thibaut gitu ya selama ini. Kira-kira dalam menjawab kedinamisan dan keinformalitasan itu melihatnya seperti apa, Kak Thibaut? Oke. Saya sendiri melihat itu banyak hal juga sebagai peluang ya, tapi juga bisa mensinergikan fleksibilitas mereka itu dengan sebuah
bentuk lain gitu ya. Misalnya mereka tuh sangat fleksibel, tapi Redu House ini butuh sebuah disiplin. Nah, fleksibilitas itu justru di suatu sisi memang nggak diperlukan. Misalnya tadi tentang apa ya, tentang sistem tadi mereka harus ngikutin schedule dan segala macam. Nah, saya pun juga tapi membuka diri gitu ya. Misalnya mereka misalnya gini, ada tukang-tukang yang memang mereka itu spesialisasinya khusus, misalnya pekerja kasar, misalnya orang yang bekerja dengan sangat cepat gitu ya. Nah, itu saya kelompokin. Mereka tuh dengan orang pasti melihat peluangnya itu, misalnya mereka yang kerja cepat itu akan dikelompokin lagi dengan pekerja-pekerja konstruksi yang butuh kecepatan misalnya. Nah, tapi tidak menginginkan juga mereka kadang-kadang, saya pengen belajar nih bekerja finishing gitu ya. Nah, jadi kita akan coba juga mereka akan digonta-ganti lagi. Jadi kita juga harus membuat sebuah sistem yang juga fleksibel terhadap itu gitu ya. Jangan terlalu kaku dengan mereka. Itu sih aku rasa ya. Nah, menarik ya sebenarnya. Jadi, nah, pekerja informal ini ya. Aku kan sebuah sistem itu sangat kaku ya. Jadi pekerja ini habis ini selesai ini, habis ini selesai ini gitu ya. Dan mereka mendapatkan bonus gitu ya. Ternyata tukang-tukang itu bukan tentang uang. Karena kita kan berpikir selalu berperspektif kita kan. Tapi ternyata dari sistem itu aku rubah 3 tahun lalu. Jadi justru mereka tuh seneng ternyata kalau misalnya pekerjaan atap selesai itu selamatan. Bayangin teman-teman. Itu tradisi loh. Karena kenapa? Kalau aku pikir, ya emang gitu ya. Di kampung kan mereka seperti itu. Mereka tuh selamatan tuh makan walaupun cuma sedikit itu sebuah kepuasan. Karena gini, kita tuh kadang-kadang melihat standar cara nilai hidup kita tuh sama semua orang, padahal beda. Mereka tuh nilai hidup mereka tuh gotong royong, mereka hidup itu bersyukur tuh penting banget gitu ya. Kita melihat bahwa sama nih pekerja, kita nilai hidup kita adalah tentang money gitu ya, beda. Meskipun yang mereka butuh uang juga buat kesejahteraan mereka, tapi lebih penting justru mereka ngobrol sama klien itu yang membangun rumah mereka jadi terjadi hubungan itu lebih penting. Nah, klien-klienku juga akhirnya aku edukasi pas awal-awal, ini tukang-tukangku ini beda. Jadi kan kadang-kadang orang tuh ngelihat pekerja tuh ya udah aku berurusan sama kontraktornya aja nih, tukang-tukang aku nggak mau ikut urusan. Enggak, jadi dari awal kita udah bilang ini adalah sistem kolaboratif, yang tukang-tukang ini adalah penentu bangunan ini jadi. Bayangin teman-teman, tukang klien datang itu tuh bukan lagi nyuruh-nyuruh, bukan lagi merendahkan kasih tukang, ini di Redworks itu semua membaur. Nah, itu yang menurutku nilai-nilai yang harus aku rubah terus, melihat kita cek terus lagi, oh ternyata, nah itu ngelihat ternyata kultur orang tuh beda-beda. Itu berubah. Jadi sekarang kita pas naik atap syukuran tuh mereka lebih seneng makan sama kliennya, selesai bangunan makan lagi segala macam. Nah, itu tuh jadi penggerak mereka buat cepat selesai. Oh, aku harus selesai atap nih supaya makan-makan, aku harus selesai ini nih supaya makan-makan. Itu ya, makan-makan padahal bisa setiap hari kan, tapi momen itu mereka saling ketemu sama kliennya, jadi itu apa ya, aku ngeliat Toto Kromo gitu loh. Jadi bangun rumah nih, aku tuh juga pengen loh ketemu yang punya rumah, pengen dikasih terima kasih yang punya, itu lebih penting. Manusia kita di informal itu beda. Jadi nah itu jangan-jangan sebuah nilai berpikir yang sebenarnya perlu kita cari dari situ. Jangan melihat kita tuh sebuah sistem robotik gitu ya. Lihat lagi manusianya apa. Itu sih menurutku ya. Banyak hal yang juga berubah karena ngelihat hal lebih jauh gitu ya, bukan tentang desain, bukan tentang apa, tapi kadang Kedengeran nggak? Kalau di sini kedengeran nggak? Udah. Tadi kan siapa tapi disiplin terus paling mengatakan sama desain. Ini kaki oh iya, harus mati.
kayak Fahri bilang ya. Kan tadi Kak Ibu bilang nggak kedengeran ya. Terus disiplin, sorry mau ngaitkan desain. Nah, kita ketahui sendiri desain itu nggak bisa fleksibel banget. Sedangkan kita harus melihat pergerakan mereka yang sangat fleksibel. Nah, gimana caranya desain itu menjawab pergerakan mereka yang fleksibel tapi tetap terintegrasi, tetap disiplin. Gitu, Kak. Jadi kita ada jalur utuhnya dulu, visi ke depannya, maksudnya visi yang jelas secara utuh gitu ya. Berapa mereka fleksibel apa, tapi kita tahu ada tujuannya. Jadi enggak juga, tadi aku bilang enggak juga kita ngikutin mereka banget sefleksibel itu gitu ya. Enggak. Kalau kita ngikutin fleksibel banget enggak jadi bangunannya gitu ya. Tapi semuanya harus menang. Kita harus tahu tujuan utama kita adalah menyelesaikan bangunan dengan lancar, sehingga kalau makin lama akan makin mahal. Nah, yang makin lama itu ternyata masalahnya. Terserah mereka mau fleksibel segimanapun, tapi yang dijaga adalah waktu. Nah, visinya jelas, sama-sama tahu. Oh, visinya adalah waktu adalah biaya. Kalau mereka mau bekerja fleksibel apa, tapi koridor itu dijaga. Itu sih. Kadang-kadang mereka mau justru pagi-pagi ini hari misalnya ada hari-hari khusus, hari Kamis nggak bisa kerja gitu ya. Tapi ternyata hari Jumat bisa kerja sampai malam, nah itu. Jadi ini digantikan gitu. Jadi kita harus sama-sama paham koridor utuhnya. Ini mau kemana? Apa hal-hal yang nggak bisa diganggu gitu. Meskipun prosesnya adalah sangat fleksibel, tapi intinya yang nggak boleh kan adalah budget. Budget terkait waktu itu aja sih. Waktunya bisa fleksibel, tapi budget gimana caranya nggak berubah gitu. Oke, thank you, Kak. Mau tanya Kak. Ya. Saya yang pertama itu awalnya cuma yang melibatkan penjual pelaku informal dengan pemilik lahannya. Tapi tadi terinspirasi juga sama yang presentasi Kak Kibo tentang yang free water. Di situ ada beberapa brand yang kolaborasi juga. Nah, kalau misalkan ditarik ke dunia informal, sebenarnya bisa nggak sih Kak brand-brand itu diajak habis itu kayak menjadikan misalkan gerobak pelaku informal itu jadi kayak sarana buat brandingnya, bisa buat iklannya ataupun itu. Bisa dong selama itu membutuhkan aja, jadi nggak berat sebelah. Jadi nggak cuma menguntungkan pedagang informal juga, tapi pemilik lahan juga. Apakah itu pas justru lahan dipakai pemilik lahan, iklannya sudah ada dari mana kita. Nah itulah penting bisa nanti di situ. Nah, itu desain bisa bekerja dulu, semuanya diuntungkan. Kita nggak boleh, kita inilah ya, kita memang sudah sadar bahwa kita hidup di zaman itu ekonomi yang menentukan gitu ya, tapi jangan sampai ekonomi itu menghancurkan kita. Justru ekonomi itu menjadi bahan bakar buat semuanya saling menguntungkan gitu ya. Nah, brand mereka butuh exposure, mereka butuh tempat buat media, buat normal butuh apa? Brand bisa ngasih itu enggak? Jadi nanti bekerjanya bukan cuma desain doang, tapi gimana caranya ya? Jangan-jangan kamu bisa ngobrol sama yang punya brand gitu ya. Jadi nggak cuma satu arah kamu yang ngedesain, tapi jangan-jangan kamu bisa ngobrol langsung bikin sistem. Ini sistem itu kan nggak kelihatan. Gitu. Nah, peluangnya banyak banget karena yang bekerja di sistem informal itu banyak kali nggak kelihatan, tapi bisa bekerja. Itu yang hebat. Desain cuma stimulasi aja. Nah, beda lagi nanti kliennya adalah DKI Jakarta sebagai pemilik pemilik
urusan publik gitu ya. Gimana kita mengakomodasinya gitu. Oh, kita mapping lagi, ternyata DKI Jakarta butuh peran informal buat menyelesaikan masalah sampah. Misalnya kayak tadi Citayam Fashion Week gitu ya. Ternyata mereka butuh buat anak-anak muda itu buat mengkampanyekan sampah segala macam. Oh, ternyata bisa connect nih. Nah, itu jangan-jangan di tiap tempat masalahnya bukan sampah doang. Beda. Manggarai secara spesifik masalahnya apa, Tomang masalahnya apa, dan setiap daerah-daerah di Jakarta unik banget karena punya masalah yang beda-beda kalau kita lihat secara lebih detail gitu. Menteng masalahnya jangan-jangan bukan sampah karena mereka udah bersih. Masalahnya apa? Nah, itu harus dicari masalah sebenarnya. Redu House itu bukan masalah rumah murah, masalah sebenarnya, tapi kepemilikan. Masalah sebenarnya jangan sampai salah. Itu harus dicari dulu. Oke, Itu thank Pak you. Grace tadi, aku mau nanya sih sebenarnya sebelum kita lihat desain masing-masing ini. Nyambung dengan itu karena aku sebenarnya baru mengalami masalah macam-macam di beberapa daerah Jakarta. Alasannya setelah datang sini, termasuk Manggarai barusan. Tapi gini, kalau aku kan pernah datang ke 2 Redu House ya, dan ya sangat terkesan gitu dengan yang makanya di ini. Tapi pertanyaannya aku gini, kalau desainnya Kibo dan kawan-kawannya itu reduce apa itu rumah kan, hingga hanya elemen yang paling dasar yang dibutuhkan gitu, sisanya dicoba. Nah, jadi kan kita bahas sekarang public space, misalnya trotoar dan lain-lain. Dan juga sekarang Jakarta ramai dengan proyek yang nambah. Maksudnya kan dulu oke, kita nggak ada trotoar. Jelasnya trotoarnya lebih mantap daripada nggak ada trotoar sama sekali kan. Tapi sekarang misalnya ada vegetasi, ada garis buat orang tunanetra, ada banyak hal yang ditambah gitu kan. Sepertinya kayak nyari solusi itu adalah untuk bertambah terus gitu hingga semuanya disediakan. Nah, kalau kita mikirkan kayak rumah, terutama ruang tamu ya di rumah regulasi itu kan seringnya agak polos. Maksudnya isinya dengan furnitur itu kan yang membentuk ruangnya gitu, tapi nggak ditentukan oleh desainer. Nah, apakah kita bisa belajar sesuatu dari itu dengan mendesain public space ini? Misalnya kan di rumahnya kamu tidak ada kursi yang nyambung yang fix gitu kan. Itu kan cuma ada ruang, oke mejanya bisa di sini atau gimana, kayak itu sebenarnya ada fleksibilitas dalam keseharian penghuni gitu kan. Oh, tahu-tahu mau ada pesta, ya udah beli meja baru, ya udah bisa dipasang. Kita kan nggak nge-fix kursinya di mana di dalam ruangannya. Di dapur jelas harus ada pipa air kan. Jadi ada beberapa elemen yang harus fix, tapi kita mengakui bahwa ya terserah penghuninya yang elemen lainnya gimana. Nah, apakah ada saran untuk bagaimana kita bisa redo trotoar atau kayak redo ruang publik gitu, kayak apa yang paling minimal yang bisa disediakan supaya gunanya paling banyak. Kan misalnya kalau sesuatu yang sangat tertentu gunanya sangat tertentu itu berarti banyak yang tereksklud juga. Banyak guna yang tidak bisa di sana. Nah, apakah ada sesuatu dari Bapak Guru ini yang bisa. Nah, itu tadi menarik banget tuh sebenarnya kota itu tadi spesifik. Setiap bahu jalan itu spesifik di satu tempat. Nah, yang dilakukan oleh DKI Jakarta kan semuanya harus sama gitu ya. Jadi semua dari koridor jalan ini ke sini harus ada bangku utamanya sebenarnya. Tapi nggak melihat secara detail. Nah, justru kenapa mereka nggak melihat karena mereka nggak di lapangan. Nggak tiap hari tahu ada orang jualan ini, ada orang jual ini. Nah, justru menurut saya kita bisa mereduksinya satu tempat yang justru nggak butuh lampu jalan karena ada lampu dari bangunan. Nah, bayangin kalau kita lampu jalan tuh mahal operasionalnya gitu. Jangan-jangan justru ada sebuah koridor yang justru lebih butuh lampu jalan daripada trotoar gitu. Makanya memang spesifik banget desain kota itu, sangat detail. Nah, itu justru saya dulu menyadari itu waktu saya jalan di Jalan Dago sampai sekarang trotoarnya jelek banget gitu ya. Desainnya tuh selalu dari kacamata yang jauh gitu.
lihat panjang, tapi nggak tahu, nggak pernah melihat ada pohon di situ, ada tiang listrik dan segala macam di sana gitu ya. Jadi ya kadang-kadang tiba-tiba pohon nongol tiang listrik, padahal kalau didesain ya tiang listrik tetap di situ tapi bisa diolah, bisa direduksi segala macam. Nah, cara-cara pandang detail ini yang justru menurut saya itu penting gitu ya. Menganalisa sebuah kasus untuk, kalau saya, cara pandang saya adalah mereduksi kira-kira itu apa ya, peluang reduktifnya apa gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi suatu hal yang menarik gitu. Misalnya kayak tadi kemarin tuh baru kelihatan saya nungguin bus di Cikini, di dekat KFC Cikini ada sebuah furniture yang fix di situ ya. Jadi padahal itu tuh daerah yang panas banget gitu ya, orang nggak mungkin duduk di situ dengan area yang panas, jangan-jangan nggak butuh gitu ya, jangan-jangan kayak orang-orang lain waktu saya duduk itu ada beberapa ibu-ibu yang milih-milih tempat yang memang gara-gara bayangan pada suatu tempat. Bayangin kalau kita bisa riset gitu ya, oh bayangan ini di jam sini, di sini, menarik banget gitu ya. Karena yang paling penting buat orang nunggu itu ada, balik lagi ke masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya dari orang tempat buat nunggu bis adalah kenyamanan buat orang nunggu. Orang nunggu itu kan lama, terus nggak boleh kena panas segala macam. Nah, ini disediakan sebuah public furniture yang malah justru nggak menyelesaikan masalah. Menunggu. Nah, kita harus lagi, menunggu itu apa sih? Menunggu selama berapa lama segala macam, menunggu itu butuh apa? Butuh ini. Nah, itu tadi pendalaman sebuah activity, pendalaman sebuah atraktif itu, aktivitas ya. Ini kadang-kadang bisa jadi solusi desain yang bisa terpakai di situ. Gitu. Nah, tadi tentang tanda-tanda disabel segala macam ya. Ada beberapa tempat yang memang nggak butuh, jangan-jangan. Gitu. Ada tempat-tempat yang butuh banget. Nah, itu malah nggak disediain. Tuh, nah, pedagang-pedagang informal ya, di orang-orang yang ada yang mengakuisisi ruang publik itu ya, itulah sebenarnya role modelnya gitu loh. Mereka setiap hari di situ, mereka yang bertemu dengan itu. Nah, menarik sebenarnya melihat cara mereka merespon ruang publik baru itu. Bagaimana mereka duduk di trotoar, naruh tempatnya di mana. Itu menarik banget. Kesempatan buat teman-teman buat ngelihat itu jauh lebih seru banget di Jakarta ya. Di kota-kota lain tuh beda. Karena di Jakarta itu peluangnya buat mereka struggle tuh tinggi banget. Jadi ya itu, mereka memanfaatkan apa yang bukan punya mereka, tapi juga ada etik yang menurut mereka jangan sampai ngerusak segala macam. Ya sebenarnya alasan aku nanya begitu karena tadi pas dengar presentasinya, aku pikir kak, ya sebenarnya kalau yang tukang informal ini di Jakarta, mereka berperan separuh-separuh. Kayak misalnya mereka tamu kan, mendatang ke sebuah tempat yang tidak mereka memiliki. Tapi mereka juga macam tuan rumah kalau kita pelanggannya datang ke ruang yang rebuannya mereka gitu. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita lihat Betul. kota sebagai tuan rumah yang tahu bahwa oh besok hari Jumat atau hari apa ada pengajian, berarti tiba-tiba lebih banyak orang datang ke sebuah tempat dibanding sebelumnya kan, ruang tamunya harus diubah, ya udah kita geser meja atau kita siapkan bangku atau bagaimana, terus itu pedagangnya datang. Nah terus pedagangnya sendiri juga harus pikir, oh ini jam bubar kantor, jadi ya udah orang datang juga lebih banyak dari seperti biasa. Nah jadi maksud saya gini, apakah ada elemen atau ada sesuatu yang misalnya di ruang tamu rumahnya kamu yang oke, ini sesuatu yang fix yang menjadi kayak macam panggung atau punggung guna ruangnya, misalnya kayak, atau memang polos banget. Maksud saya kalau di ruang tamu rumahnya kamu, apakah ada elemen yang fix atau cenderungnya polos? Justru kadang-kadang bukan tentang desain. Jadi tentang polos itu adalah sebuah desain gitu. Saya ingat dulu Adi Purnomo arsitek bilang kita ngedesain sebuah atrium yang sebenarnya kosong banget, nggak ada apa-apa. Dia cara pandangnya justru ya itu, kamu nggak perlu desain apa-apa di sini. Maksudnya kosong itulah sebuah fleksibilitas yang tinggi itu dalam sebuah mall. Gitu. Jadi bisa kadang-kadang ada pameran, ada panggung, ada pedagang-pedagang yang UMKM segala macam. Nah, teman-teman ya, coba ngeliat ruang publik yang bertukaran itu ada alun-alun. Bayangin,
nggak perlu intervensi desain, cuman kosong doang, biayanya murah, resapannya tinggi. Tapi bayangin kalau lihat aktivitas malam-malam di Jogja, orang duduk kayak camping gitu, ada juga orang lari pagi-pagi jadi lari karena ada rutenya gitu, nggak perlu didesain kayak misalnya Taman Tebet atau rute segala macam. Kekosongan itu justru menarik gitu. Nah, yang kita pikirin kan kadang-kadang membuat sesuatu nih, harus dibuat, harus didesain, harus kasih. Jangan-jangan kekosongan itu justru ada desain yang terbaik gitu ya, karena justru lebih menempatkan manusia sebagai objeknya gitu. Itu sih. Betul. Oh, tapi kosongnya gimana? Kalau alun-alun kan jelas ya, kosongnya adalah ada area rumput, ada apa. Nah, itu sih warisan yang luar biasa ya. Kadang-kadang sedih juga, setiap daerah tuh nggak semua punya alun-alun gitu ya. Padahal bisa jadi tempat buat, secara ekonomi bisa disewain buat konser. Kadang-kadang bisa dibuat juga buat parade kebudayaan, terus juga upacara di tiap hari Senin buat pemerintahan gitu ya. Terus sore-sorenya anak-anak senang gitu. Aku tuh dulu di Jambi tuh ada satu lapangan gubernur gitu tuh. Terus senang banget tuh, orang tua aku selalu sore-sore ngajak ke situ. Jadi ada sebuah ruang yang nggak harus kita free gitu loh, nggak harus bayar, tapi kita bisa melakukan yang sesuai apa yang kita pengen dari rumah, tuh pengen lakuin. Di rumah pengen hari ini pengen main bulu tangkis bisa. Hari ini pengen lari-lari bisa. Ini pengen bawa anjing jalan-jalan bisa. Sekarang kan identik dengan terdefinisi secara khusus spesifik ke pelataran Senayan ya harus makan gitu ya, padahal nggak harus gitu. Penting sih kita punya ruang yang sangat fleksibel untuk mewadahi aktivitas yang fleksibel. Jadi aku tahu kalau waktunya Bapak sangat berharga, jadi ini pertanyaan terakhir dari aku. Tapi dengan itu, ini lebih personal sih daripada menyambut banget sama desain ini. Kan sekarang udah hebat, besar, semua orang ya sudah sangat suka, ribuan follower gitu dan lain-lain. Tapi pas awal, pas mau ada gerakan untuk meminimalisir atau mengurangi apa maksudnya itu rumah hingga hanya elemen yang paling basic, susah meyakinkan klien ataupun bahkan kan aku lumayan banyak teman yang arsitek kan. Apakah itu macam ada rasa kayak kemaluan atau rasa kayak ya ini memang terlihat seperti nggak ada banyak gitu, kayak oh kamu dapat biaya sebagai desainer ya, tapi desainnya malah sangat minim atau kayak detailnya nggak dilihat banget gitu kan. Misalnya kalau kita lihat rumah yang mewah-mewah, wah tiangnya 10, berarti 10 kali lebih banyak daripada kalau tiangnya nggak ada 0 gitu. Atau kayak, wah ini dapurnya, coba medianya kayak gini, banyak fungsi gitu. Terus kalau hanya ada misalnya ruang tamu yang polos, tangga yang kan ini cuma satu lapisan gitu kan, minimal. Apakah itu harus ada proses meyakinkan klien bahwa sebenarnya ini adalah desain gitu daripada plafon pendek segala macam. Kita kan pengen sebenarnya desainnya ini minimum material segala macam. Kalau kita ngejelasin minimum energi segala macam tentang lingkungan hidup, tidak tahu dia. Kadang-kadang juga nggak ngerti. Tapi kita ngomongin aja, Pak, kalau Bapak ngurangin ini, budget Bapak berkurang sekitar 1 juta per meter persegi, langsung ke angka. Jadi mereka udah oh iya ya, oh angka segini. Jadi mereka bisa ngitung sendiri. Gitu. Jadi kita berbicara dengan apa yang mereka butuh buat dibicarakan. Sesuai masalah mereka, betul. Tangga tadi kenapa minim? Oh, arsitek kan pengen keren, tangganya minim segala macam. Udah ngomongin masalah, oh ini budget kalau pakai kayu mantap ya. Banget Pak, silakan. Iya betul. Bayar lebih banyak malah, lebih banyak seperti yang dibandingnya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Justru kan kita ngomongin masalah mereka, masalah. Tadi saya bilang
dealingnya informalitas itu harus semuanya sama-sama senang. Bayangin, klien senang, uang mereka nggak gede, arsitek juga senang, desainnya bagus, tukang-tukang senang, kerjanya cepat, efisien, semuanya menang. Nah, di informalitas ada kan seperti itu, gitu. Semuanya harus menang. Gitu. Itulah sebuah jalan tengah. Nah, di Jakarta jalan tengah itu banyak banget gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau riset. Jadi kadang-kadang jangan cuma kita menyelesaikan masalah pedagang kaki lima yang bludak itu dengan satu sisi, dengan satu mata kita. Udah mereka dipindahin ke sana. Jangan bukan itu. Bisa semuanya menang. Caranya gimana? Time scheduling segala macam. Kita bisa riset karena kita malas mikir. Nah, itulah gunanya kita sebagai desainer tuh mikirin gimana caranya semuanya menang. Pedagang informal bisa jualan tapi hari apa aja ya yang kira-kira orang-orang di sini nggak keganggu gitu ya. Gitu. Apa penjadwalan, jangan-jangan bukan cuman desain, jadi kita mendesain sebuah sistem penjadwalan orang bekerja, orang jualan segala macam itu semuanya harus menang, meskipun porsi menangnya beda-beda, tapi ya semuanya harus, mereka tuh harus secara natural yakin, oh oke, gue diuntungkan di sini, kita jalan. Pedagang informal juga gitu, mereka tuh logika mereka luar biasa. Oh gini, kalau udah yang penting bisa makan gini jalan. Karena kita harus lihat tuh porsi yang mereka butuhin sama kita butuhin itu beda. Jangan-jangan pakai informal itu cuma butuh buat mereka makan sehari-hari aja kok. Kita justru butuh yang lain. DKI Jakarta butuh bersih doang, nah, itu kan. DKI Jakarta butuhnya mau bersih. Terserah lu mau jualan segala macam, yang penting bersih. Itu kan. Kita mempertemukan titik-titiknya. DKI Jakarta butuh bersih, yang ini butuh segini, berapa nilainya? Detail nih. Oh nilainya buat mereka hidup hari-hari kira-kira 200.000. Oke, berarti akan penjadwalan 200.000 ya, kalau sudah dapat 200.000 pindah ya, gini. Detail. Detailnya tadi sampai ketahuan angka. DKI juga tahu angkanya, angka bersih, persepsi kamu gimana sih, gini. Jangan-jangan justru sampahnya bisa dipakai buat informal, buat jualan lagi, dijual lagi buat mereka gitu ya. Nah, peluang-peluang itu harus kita temuin si benang-benang kusutnya. Jadi sebenarnya nanti mungkin dalam kerangka desain, dalam penyajian desain terakhir, kita bisa menentukan bukan hanya masalah atau persoalan yang mau diatasi, tapi menurut siapa itu masalah, supaya lebih jelas apakah pihak tertentu apa kebutuhannya dipenuhi gitu. Karena misalnya definisi bersih dari kita mungkin agak beda dari definisi bersih dari pedagang. Jadi kalau kita mau mengatasi ya mau rapih kan, ya rapihnya menurut siapa gitu supaya lebih jelas. Pemilik rumah mungkin ada definisi rapih yang ya udah selama nggak ada sampah. Tapi kalau pemerintah mungkin trotoarnya dianggap bidang dia. Kalau pemilik rumah nggak apa-apa kalau ada di trotoar di depan rumahnya gitu. Jadi itu sangat menarik, Bapak. Thank you. Jadi mungkin supaya tidak terlalu bocor waktu karena sudah 3:30, kita mulai bahas progres desain masing-masing. Mungkin ada masukan dari Silakan. si Bapak ini. Oh, masih kayak kemarin ya? Oke, sebenarnya nggak masalah juga, masih ada 2 minggu setelah ini buat memikirkan desain. Jadi kalau gitu ada pertanyaan lagi bagi kita? Mungkin Kalau misalkan tadi yang dijelasin sama Mas Kibo, terus habis itu kalau misalkan terkaitnya sama desain kalian nanti, yang tadi juga udah dikasih tahu Chris, mungkin kalian bisa nambahin langsung kayak sudut pandang siapa yang punya masalah seperti apa, lalu dari sudut pandang ini ternyata masalahnya menguntungkan ke pihak mana, itu ditambahin ke presentasinya. Terus progresnya bakalan berarti gabungan dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Rizky di minggu terkait sama unconventional design sama yang disampaikan sama Kibo. Berarti kalian juga mungkin sudah memperkirakan, kan tadi juga beberapa udah ada yang observasi lagi kan terkait sama itu. Nah mungkin kalau tadi sih dari tadi aku nangkepnya kita harus tahu, benar-benar tahu kayak kebiasaannya, karena kan nggak cuma butuh desain yang bagus tapi desain yang bekerja. Berarti kita butuh banyak sudut pandang buat bikin desain yang kalian mau gitu kan, yang mau menguntungkan
siapa pihak siapa aja kayak gitu. Mungkin itu dijadiin yang Detail itu adalah bagaimana kita melihat masalah lebih dalam dan jelas. Dalam dan jelas. Gitu. Alun-alun sebagai ruang publik yang terbaik, karena memang ya pada mikir kayak ya betul sih kayak polos aja ya, cuman lapangan kadang-kadang ada pohon tapi iya, dan beda hari beda guna gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa dipikirkan adalah daripada sangat didesain, kalau misalnya kan saya juga mikir yang kemarin sama Mas Vicky ya, satu balok beton misalnya. Nah, menurut kita itu mungkin balok, tapi menurut orang tertentu mungkin itu meja atau kursi ataupun dapur atau kayak ya tempat buat pamerin apa yang manusia silver kan, mungkin itu kayak podium bagi dia, bagi apapun gitu. Jadi mungkin kalau yang daripada memikirkan desain yang mengakomodasi semua dalam momen yang sama atau semua hal, bisa kayak menurut orang tertentu ruangannya bisa digunakan seperti ini. Jadi misalnya kayak kalau misalnya ada anak Citayam Fashion Week, bagaimana mereka akan respon terhadap desain ini? Karena kan mereka misalnya nongkrong satu garis, tapi kalau ada yang mau main skateboard misalnya beda. Nah, ini kan kita ngebahas pedagang daripada Citayam Fashion Week. Tapi maksud aku kayak sama gitu. Misalnya kayak misalnya kalau jam tertentu ada Starling lewat, dia akan pakai seperti ini. Tapi jangan-jangan hari Minggu Starlingnya nggak terlalu ada di sini ya, bicara itu. Jadi misalnya hari itu ada pedagang yang lain yang mungkin dia juga mau menggunakan yang Starling stand. Walaupun dia bukan Starling, dia akan melihat ini ada objek di lingkungan perkotaannya saya gitu. Terus bagaimana saya apakah diabaikan, apakah digunakan, jangan-jangan itu jadi gangguan bagi kegiatannya gitu, kayak bisa dipertimbangkan, gimana ya, atau orang yang bawa sepeda tapi bukan Starling, apakah dia mau pakai gitu, seperti itu mungkin ya. Sangat ya, tadi sayangnya nggak bisa di sini buat lihat empat mata ya, tapi cuma dengar kayak yang Redu House itu sangat menarik karena kalau saya sukanya kayak konsep Redu Kota gitu, kayak agak dibiarkan penghuni warga menjadikan kota seperti apa gitu. Dan Car Free Day belum lagi sangat membuktikan bahwa keinginannya ada, kemampuannya juga ada, tinggal kota yang belum siap kayak gitu kan. Karena ya kayak Duku Atas misalnya yang kita bahas ini public space. Kalau ditanya apa tujuan public space, digunakan oleh orang publik untuk mendukung penggunaan transportasi umum dan kegiatan fisik gitu kan di luar. Belum lagi itu jadi daya tarik ekonomi, produk lokal kan dipamerkan dan lain-lain sebagainya. Cuman mereka belum siap desainnya digunakan bahkan sesuai dengan desainnya. Belum lagi kalau nggak sesuai gitu. Nah, iya, jadi kayak kita bisa mikir, kalau digunakan sesuai desainnya, jelas harus bisa. Tapi bagaimana kalau digunakan dengan orang yang bukan kita, yang nggak sesuai dengan keinginan, tapi tetap bisa jadi gitu. Mungkin ya itu. Kayaknya sudah dari aku. Kalau yang lain ada yang mau ditambah, ditanya, ditolak, ditarik tuh. Aku itu aja sih tadi pesennya ke magang, karena biar presentasi kalian nggak terarah juga terkait yang dari workshop kemarin yang bisa diambil. Terus kayak misalkan penyampaikan kamu lebih agak panjang dan ini ya, terus kalau mungkin kayak parameter kayak waktu, terus habis itu tadi kedetailan desain itu juga bisa kalian paparkan buat di presentasi besok. Jadi nggak cuma desainnya harus bagus atau bentuknya desainnya bakal kayak gini Kak, enggak, tapi lebih ke narasi dan analisis kenapanya atau kayak detail penjelasannya itu juga besok bisa disampaikan gitu. Yep. Kita sudah sering bahas kan konsep-konsepnya. Jadi mungkin aku dan kawan-kawan LPD sudah membagi semua ilmu yang kami punya gitu.
Tapi mana tahu kalau yang lain ada. Karena ya besok akan kita ada workshop sama Mas Kukun yang dia sudah pernah terlibat dan melakukan proses mengakomodasi kota informal. Tidak bermaksud bahwa prosesnya lancar atau berhasil full sesuai dengan keinginannya, tapi ini akan dia sudah melakukannya. Jadi dia punya pengalaman yang jauh lebih nyata daripada aku dan kawan-kawan gitu. Jadi enaknya kalau bisa ada pertanyaan karena jawabannya bakal agak menarik. Karena mungkin juga besok Kenapa tadi itu aku minta banyak narasi dan juga penjelasan karena mungkin besok kan kalian bakal dilihat dari sudut pandang yang udah pernah melakukan dan udah ada bukti nyatanya gitu loh. Jadi kalau permasalahan yang kalian pikir ada di desain kalian, mungkin dia bisa bantu. Oh ini kalau misalkan di case-nya dia saat mau berusaha untuk mengakomodasi kota informal itu, ternyata ini permasalahan ini bisa diselesaikan atau bisa diminimalisir dampak apa gitu. Jadi dapat insight-nya nggak cuma secara bentuk, tapi juga secara pengaplikasiannya tadi, biar desainnya bekerja tadi kata gitu sih. Apa ngulang masa-masa mahasiswa sih udah magang KRJ. Dulu belum ada. Jadi kalau gitu kita menyudahi ya per hari ini sudah selesai. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat Indrani, also known as Kibo, dan untuk ikut. Sampai jumpa besok dan ya sehat-sehat semua. Rekor dulu.